Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Video kali ini kita akan analisis laga Arsenal versus Chelsea di Carabao Cup. Chelsea bertamu ke markas Arsenal pada lanjutan leg kedua semifinal Carabao Cup dalam kondisi agregat tertinggal. Setelah kalah 2-3 di leg pertama, The Blues butuh setidaknya kemenangan dengan margin 2 gol untuk bisa lolos. Namun di laga ini, Liam Rowe Senior justru memilih pendekatan yang lebih pasif di awal pertandingan. Meski berhasil mengambil alih kendali permainan di babak kedua, Chelsea justru kecolongan di menit akhir. Satu gol Kai Havertz sukses membuat Arsenal menang 1-0 atau agregat 4-2 dan berhasil melangkah ke final. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arsenal asuhan Mikel Arteta turun dengan formasi di atas kertas 4-3-3. Perbedaan ada di lini tengah, di mana Eberechi Eze kali ini diberi menit bermain. Di depan, Gyökeres juga berpartner dengan dua pemain yang lebih sering memulai laga dari bench, Madueke dan Martinelli. Formasi dan line up menarik justru tampak dari kubu Chelsea. Liam Rowe Senior memainkan skema 3-5-2 di laga ini. Fofana, Chalobah, dan Hato dipilih sebagai trio center back. Di tengah, Caicedo, Enzo, dan Santos berdiri sejajar, diapit dua wingback, Gusto dan Cucurella. Di depan, Rowe Senior menurunkan kedua strikernya bersamaan, João Pedro dan Liam Delap. Pada pertandingan ini, Chelsea asuhan Liam Rowe Senior tampak bermain dengan strategi berbeda dari sebelumnya. Meski di atas kertas bermain dengan skema 3-5-2, di lapangan, pola yang sering terlihat saat Chelsea bangun serangan justru adalah 3-4-3. Enzo akan bergeser ke half space kiri, sementara Gusto mengisi half space kanan untuk membentuk box midfield. Menariknya, Delap terlihat bermain di sayap. Ide Rowe Senior menjadikannya wide target man. Dengan dipasang di sayap, ia akan lebih menjauhi atau memancing center back Arsenal keluar untuk berduel. Sebagai informasi, Delap sebelumnya juga sudah 8 kali bermain sebagai winger kanan di Hull City asuhan Rowe Senior. Namun, ini jadi kali pertama ia mendapat peran tersebut di Chelsea. Delap pun sebetulnya bisa bertukar posisi dengan Gusto, sehingga di sini ia terlihat menempati pos striker bersama Pedro. Terlihat di fase kreasi peluang, Delap berada di tengah depan, dan Chelsea nampak menempatkan 5 penyerang dengan mendorong Gusto maupun Cucurella naik ke sayap. Box midfield sendiri dipakai Chelsea untuk progresikan bola ke pemain di half space saat gelandang Arsenal lebih marking ke double pivot. Di laga ini total penguasaan bola jadi milik Chelsea. Sang tuan rumah nampak bermain lebih pragmatis untuk mempertahankan keunggulan agregat. Mereka bermain dengan middle block 4-4-2 dan berusaha memperkecil ruang di lini tengah dengan 2 pressure di depan dan 4 pemain tengah. Trigger press jalan saat bola coba dialirkan ke tengah. Nampak marking lebih ketat ke Enzo agar tidak bisa mudah balik badan. Kedua tim di babak pertama ini nampak sangat berhati-hati. Anak asuh Liam Rowe Senior juga tidak melakukan high press seperti biasanya. Terlihat di sini, tidak ada intensi untuk melakukan press ketika para pemain Arsenal membangun serangan. Para pemain Chelsea bermain lebih menunggu dengan shape bertahan 5-3-2 atau 5-4-1. Arsenal sendiri terlihat bangun serangan dengan struktur yang berubah-ubah untuk membongkar blok press Chelsea. Box midfield nampak juga mereka gunakan dengan timber yang inverted untuk menambah jumlah pemain di tengah. Di sini terlihat shape 4-3 dengan double pivot. Declan Rice dijadikan target progresi dan bola dialirkan ke sepertiga akhir lewat sayap. Gaya main The Gunners yang cenderung lebih mengandalkan area sayap membuat mereka nampak buntu lantaran penggunaan skema 3 back yang menutup area tersebut. Namun, keberadaan Martinelli sejak menit awal membuat Arsenal punya opsi melalui pergerakan run in behind sang pemain. Long ball banyak dimanfaatkan untuk menyambut pergerakan tanpa bola Martinelli yang berotasi dari sayap ke tengah hingga ke depan.
Pergerakan tanpa bolanya cukup merepotkan dan bisa jadi alternatif The Gunners untuk bermain lebih direct meski masih gagal dalam penyelesaian peluang. Menggunakan 5 back dalam bertahan, nampak Rosenior lebih mengutamakan agar timnya tidak kebobolan lebih dulu. Selain mencoba membendung Arsenal dari open play, Chelsea juga nampak mempersiapkan strategi defending set piece yang cukup baik. Biasanya, The Gunners berusaha ciptakan chaos di area penalti atau tepat di depan mulut gawang dengan banyak pemain. Di sini Rosenior terlihat menginstruksikan 3 pemain Chelsea untuk tetap berada di area tinggi. Hal ini membuat 2 pemain Arsenal terpaksa melakukan marking sehingga mengurangi jumlah pemain di kotak penalti yang bisa meminimalisir chaos. Tentu Chelsea juga harus berjibaku menghalau bola lantaran mereka juga semakin kekurangan pemain di kotak penalti. Namun pemain yang menjaga zona mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Buntu di babak pertama, Rosenior memasukkan 2 kartu as Chelsea, Cole Palmer dan Estevao di menit 60 dan 61. Pergantian pemain tersebut ikut mengubah shape alias formasi Chelsea ketika bangun serangan. Masuknya Estevao membuat Cucurella kini turun menjadi fullback kiri, sehingga shape pertahanan Chelsea membentuk pola 4 back. Kehadiran Estevao yang lebih eksplosif di area sayap kiri membuat Enzo lebih leluasa mengeksploitasi half space. Pada momen ini, Estevao pun berhasil memberikan 1 peluang untuk Enzo. Sayang tembakan dari luar kotak penaltinya masih gagal. Di babak pertama, Enzo sejatinya juga mendapatkan peluang serupa, tetapi tembakannya masih bisa dimentahkan Kepa. Pemain Argentina itu pun masih berusaha mencoba peruntungannya dari luar kota saat laga memasuki menit-menit akhir. Tapi lagi-lagi tembakannya masih melambung di atas mistar. Untuk bisa menembus pertahanan tim sesolid Arsenal, opsi melakukan tembakan jarak jauh kadang memang patut dicoba. Selain Enzo, Cucurella juga sempat melaksanakan shot dari area serupa. Namun hasil yang didapat juga nggak beda jauh, melambung di atas mistar. Tim tamu masih mencoba ciptakan gol sepanjang sisa waktu dengan memasukkan Garnacho dan Acheampong di menit 75 dan 87, tapi hasilnya masih belum nampak. Dari statistik Field Tilt pun terlihat sebetulnya tim tamu yang lebih banyak memasuki area sepertiga Arsenal dengan 64,9%. Kegigihan pertahanan The Gunners membuahkan hasil dengan berhasil memanfaatkan kelemahan lawan saat menyerang. Dalam prosesnya, bisa dilihat bahwa mereka berhasil eksploitasi 1 titik lemah Chelsea. Karena keasikan menyerang, mereka lupa kalau 9 pemainnya sudah tersedot naik ke area permainan Arsenal. Umpan Cucurella ke Caicedo berhasil diintersep oleh Hincapie. Sang tuan rumah sudah siap dengan 3 orang pemain yang langsung bergerak ke depan. Trossard sodorkan bola ke Rice untuk ciptakan serangan balik. Terjadi situasi 3 versus 1 di area pertahanan Chelsea yang tidak siap. Rice berikan umpan ke Havertz. Mantan pemain Chelsea itu pun berhasil melewati Robert Sanchez dan getarkan jala tim tamu pada detik terakhir. Gol Havertz tadi menjadi penutup dramatis laga di Emirates yang membuat pasukan Mikel Arteta menang 1-0 selama 90 menit dan 4-2 secara agregat. Percobaan Liam Rosenior untuk bermain lebih pasif di babak pertama akhirnya harus dibayar mahal. Chelsea kini kehilangan kans untuk dapat trofi pertama mereka musim ini dan harus rontok di semifinal. Adapun buat The Gunners, kemenangan ini berhasil pertegas langkah mereka menuju final. Mereka akan berhadapan dengan Man City di laga pamungkas yang akan dihelat di Wembley nanti.